Halo kumaha damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena sopir tidak menguasai medan jalan dan minimnya penerangan jalan, truk kontainer pengangkut air mineral terjun ke jurang sedalam 15 meter. Rumah produksi petasan di Kabupaten Indramayu porak-poranda usai dilanda kebakaran hebat. Sungguh bejat, ayah cabuli anak tiri bertahun-tahun hingga hamil. Ya, kita awali informasi pertama karena kondisi jalan sempit, sebuah truk pengangkut mesin pengupas aspal terperosok dan nyaris terjun ke jurang di kawasan Pangandagan, Kabupaten Sumedang. Angkut mesin aspal ini terperosok di Jalan Raya Sumedang, Subang, di daerah Pangandagan, Kecamatan Ranca Kalau, Sumedang, Rabu dini hari. Truk nyaris saja terjun ke jurang karena beratnya beban muatan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Sumedang menuju Subang lumpuh total selama belasan jam karena truk melintang di badan jalan. Selama 11 jam, truk dalam kondisi terperosok. Petugas mengerahkan krain untuk bisa mengevakuasi truk. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Sumedang menuju proyek perbaikan jalan di kawasan Tanjung Medar. Diduga karena sopir tidak mengenal medan jalan, ditambah kondisi jalan sempit, berbelok, serta penerangan kurang, sehingga kecelakaan akhirnya terjadi. Sempit. Jadi buat jalurnya nggak ada. Nggak ada. Mau ngambil kiri, sebelah kiri, tanahnya nggak keras itu. Oh, gitu. Kalau ini bawa apa, Mas? Berjen. Ya? Berjen. Buat apa itu? Buat nyetrap aspal itu. Oh, mau buat perbaikan jalan. Ya, sebuah truk kontainer pengangkut air mineral terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Raya Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Rabu pagi. Kecelakaan diduga akibat sopir ngantuk. Truk kontainer yang mengangkut air mineral ini terjun ke sungai sedalam 15 meter di Jalan Raya Sukalarang, Jembatan Tugu Macan Gigana, Kampung Managala, Sukalarang, Sukabumi. Beruntung sopir selamat dan hanya menderita luka ringan. Kecelakaan tunggal terjadi saat truk melaju dari arah Cianjur menuju Sukabumi. Diduga karena sopir dalam kondisi mengantuk sehingga truk hilang kendali saat tiba di lokasi. Truk sempat menghantam pembatas jembatan sebelum akhirnya terjun ke jurang. Akibatnya pembatas jembatan rusak berat. Kan ambil agak kiri, katanya agak ngantuk. Begitu kaget agak mengerem kayaknya. Jadi si kontainernya akan kalau begitu langsung ngerem mendadak, berarti yang belakang kan bebannya berat. Dia langsung kebalik gini kayaknya. Jadi yang duluan kontainernya ke bawah. Berapa meter itu jurangnya, Pak? Jembatan itu? 10 meter lebih kayaknya. 10 meter lebih ya? Iya. Kalau truknya itu muatan apa, Pak? Tahu nggak? Air yang dari Mayora. Air mineral? Iya, air mineral. Hingga Rabu sore, truk kontainer masih berada di jurang. Kasus ini ditangani Satlantas Kepolisian Resor Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Proyek pembangunan jembatan Cilengsi 2 di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor dengan nilai kontrak lebih dari 1,3 miliar rupiah kembali mengalami kendala serius. Bagian penopang di bawah jembatan pecah sehingga membahayakan pengguna jalan. Akibatnya arus lalu lintas macet panjang sejauh 2 km. Kemacetan sepanjang 2 km terjadi akibat pembongkaran ulang proyek jembatan Cilengsi 2 Rabu pagi. Kendaraan mengular karena memperlambat laju kendaraan begitu memasuki area proyek. Pembongkaran dilakukan karena bagian bawah jembatan amblas. Konstruksi box yang tak sesuai spesifikasi diduga tidak kuat menahan beban kendaraan berukuran besar yang melintas setiap hari. Satu box penopang atau box culvert di bagian dasar jembatan dilaporkan pecah sehingga mengganggu stabilitas struktur secara keseluruhan. Berapa lama?
1 jam. Panjang nggak tadi macetnya? Panjang. Gara-gara apa sih ini? Jalan dorong-dorong, ini digali lagi aja. Ada apa ini? Oh, emang sebelumnya udah digali? Udah. Oh, dibongkar lagi? Jembatan Cilengsi 2 merupakan salah satu infrastruktur vital di kawasan timur Kabupaten Bogor. Jembatan menghubungkan berbagai kawasan industri dan permukiman, serta menjadi akses utama menuju Jakarta dan Cibubur. Bongkaran, kapal bawa pulang. Informasi dari pimpinan proyek ada keretakan di bawah jembatannya. Dengan kembali dibongkar, arus lalu lintas terhambat dari arah Jonggol menuju Jakarta sekitaran 2 km. Proyek ini sebenarnya telah dijadwalkan berjalan sejak 22 Agustus lalu hingga 22 September 2025. Namun hingga kini kerusakan pada bagian struktur membuat pembangunan harus kembali dibongkar. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi selanjutnya, sebuah rumah produksi petasan di Desa Teluk Agung, Kabupaten Indramayu terbakar hebat sehingga menghanguskan seluruh bangunan yang berisi bahan-bahan dan petasan jadi. Dugaan awal api bersumber dari korsleting listrik sehingga menyambar bahan mudah terbakar. Petugas pemadam berjibaku memadamkan api yang membakar rumah produksi petasan di Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Rabu siang. Tiupan angin kencang ditambah banyak bahan petasan dan petasan jadi yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet. Dalam waktu singkat, rumah petasan ini porak-poranda. Seluruh isi ludes. Api baru dipadamkan 2 jam kemudian. Polisi dari Kepolisian Resor Indramayu langsung menggelar olah TKP untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Untuk kerugian masih belum ditaksir, Pak. Nah, untuk penyebabnya juga masih nanti tim Inavis masih penyelidikan. Itu apa ya sih yang terbakar? Tempat apa? Tempat apa, Pak? Ini tuh tempat warga, tapi di situnya ada bahan-bahan petasan itu tuh. Tapi ini tempat warga. Istilahnya produksi atau apa saya juga tahu ya. Istilahnya tempat warga bikin petasan. Ada korban? Untuk korban sekarang tidak ada, tidak ada sih, tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan awal api bersumber dari korsleting listrik. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Ya, diduga tidak kuat menanjak saat menghindari jalan bergelombang, sebuah truk bermuatan triplek terguling di Jalan Raya Mohtoha, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Truk juga menimpa minibus hingga ringsek. Truk bermuatan triplek yang melintas dari arah Tangerang menuju Parung Panjang terguling dan menimpa sebuah minibus di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Rabu sore. Minibus yang tertimpa pun ringsek. Beruntung, sopir minibus berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, evakuasi bangkai truk dan minibus dilakukan dengan menggunakan alat berat. Warga sekitar pun membantu petugas untuk memindahkan muatan barang. Truk bermuatan triplek ini diduga tak kuat menanjak lantaran muatan melebihi kapasitas. Hingga truk tak bisa dikendalikan dan terguling menimpa sebuah minibus. Kini kejadian kecelakaan itu ditangani unit Laka Lantas Polsek Parung Panjang. Jadi si mobil yang bermuatan triplek dari arah dari Tangerang menuju Parung Panjang. Yeah. Dari Parung Panjang menuju Tangerang. Jadi ada perbaikan jalan. Jadi kira bergelombang, kakinya terbalik di mobil. Ya Yang satu lagi mobil itu muatan apa coba yang Polres? triplek ya. Triplek. Ini dari arah Tangerang. Tangerang mau ke Parung Panjang ke Parkiran. Kalau mobil yang satu lagi? Indomarko. Ya. Salah 3 mau ke ini bongkar. Oh, ini motor apa sih? Triplek. Triplek. Itu kenapa Bang tadi? Ditanya. Itu jalannya guling, cuman tadi ada motor itu jadi nggak bisa ngambil selah kita. Terus akhirnya tumbang. Kejadian jam berapa ini Bang? Dari jam 3:30. Belakang saya mau mundur kan nggak bisa nih. Iya. Kan nggak ada mobil lagi. Iya. Mobilnya naik, dia oleng. Ya, saya kan begitu lihat oleng tuh, iya, dorong keluar. Sudah keluar. Akibat kejadian ini, jalan utama Parung Panjang menuju arah Tangerang maupun arah sebaliknya sempat macet hingga 1 km. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.